Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 21 dengan saya Naila Fujajima dan rekan saya Lala Sakila Atmani Putri. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang toleransi dalam berbusana di tengah keberagaman. Topik ini kami pilih karena busana merupakan bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan mahasiswa yang penuh dengan perbedaan latar belakang, budaya, kebiasaan, dan cara mengekspresikan diri. Perbedaan tersebut seringkali terlihat dari cara seseorang berbusana. Sekilas, busana mungkin dianggap hanya sebagai penutup tubuh atau sekedar penampilan luar. Namun, sebenarnya, busana memiliki makna yang lebih luas. Cara seseorang berpakaian bisa mencerminkan identitas, nilai kesopanan, kenyamanan, budaya, bahkan karakter personal. Karena itulah, perbedaan dalam berbusana seringkali menjadi suatu yang mudah terlihat dalam kehidupan sosial. Di tengah keberagaman tersebut, penting bagi kita untuk memiliki sikap toleransi. Perbedaan dalam penampilan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling merendahkan, memberi label negatif, atau menganggap orang lain lebih rendah hanya karena gaya busananya berbeda. Justru dari perbedaan itulah kita belajar untuk saling menghormati dan menjaga etika dalam kehidupan bermasyarakat. Pada pembahasan ini, kami akan menjelaskan bagaimana busana dapat menjadi bagian dari identitas, mengapa keberagaman dalam cara berbusana adalah hal yang wajar, bagaimana bentuk toleransi dalam berbusana serta kaitannya dengan modernisasi beragam dan kehidupan mahasiswa sehari-hari. Yang pertama adalah busana sebagai bagian dari identitas. Busana bukan hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga menjadi bagian dari identitas seseorang. Cara seseorang berpakaian bisa mencerminkan banyak hal seperti budaya, kebiasaan, dan nilai kesopanan. Ada juga dari rasa nyaman, bahkan selera dan karakter personal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bahwa pilihan busana seseorang tidak pernah benar-benar lepas dari latar belakang yang membentuk dirinya. Sebagai contoh, ada orang yang terbiasa berpakaian sederhana karena memang sejak kecil dibesarkan di lingkungan yang menanamkan kesederhanaan. Ada juga yang cenderung memilih busana yang rapi dan formal karena terbiasa dengan lingkungan yang menuntut penampilan seperti itu. Selain itu, ada pula orang yang menampilkan unsur budaya daerahnya dalam berpakaian, misalkan melalui motif, warna, atau model tertentu yang khas. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa busana bukan sekedar kain yang dikenakan di tubuh, tetapi juga menjadi cerminan pengalaman hidup dan identitas sosial seseorang. Di lingkungan kampus, kita juga bisa melihat hal yang sama. Adanya mahasiswa yang lebih nyaman dengan gaya kasual, ada yang menyukai penampilan formal dan rapi, ada pula yang suka bereksperimen dengan gaya tertentu, karena tertarik pada dunia fashion atau seni. Semua ini merupakan bagian dari cara seseorang menampilkan dirinya di hadapan lingkungan sosial. Karena itulah ketika kita melihat perbedaan dalam cara berbusana, kita perlu menyadari bahwa perbedaan itu seringkali berkaitan dengan identitas dan kenyamanan seseorang, bukan semata-mata soal penampilan luar. Dengan memahami busana sebagai bagian dari identitas, kita akan lebih mudah menumbuhkan rasa hormat terhadap orang lain. Kita menjadi sadar bahwa apa yang kita kenakan seseorang belum tentu bisa dinilai secara sederhana. Karena balik pilihan busana tersebut adalah latar belakang, kebiasaan, dan nilai-nilai yang mungkin berbeda dari diri kita sendiri. Yang kedua, keberagaman dalam cara berbusana itu hal yang wajar. Keberagaman dalam cara berbusana adalah hal yang sangat wajar, terutama di negara seperti Indonesia, memiliki banyak suku, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan. Setiap orang tumbuh di lingkungan yang berbeda, sehingga cara mereka berpakaian pun dapat berbeda-beda. Ada yang terbiasa dengan gaya yang sederhana, ada yang menyukai penampilan yang lebih modern, ada yang senang memadukan unsur tradisional, dan pula yang menyesuaikan busananya dengan aktivitas yang sedang dijalaninya. Perbedaan ini tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang aneh atau salah. Justru keberagaman dalam berbusana menunjukkan bahwa masyarakat kita hidup dalam ruang sosial yang kaya akan variasi. Kita tidak bisa memaksakan bentuk penampilan yang sama untuk semua orang, karena setiap individu memiliki kebutuhan, kenyamanan, dan latar belakang yang berbeda. Selama tetap berada dalam batas kesopanan dan norma yang berlaku di lingkungan sosial, maka perbedaan dalam cara berbusana seharusnya dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan tersebut kadang justru memunculkan penilaian yang berlebihan. Penampilan seseorang seringkali langsung dijadikan dasar untuk menilai kepribadian, cara berpikir, bahkan kualitas diri. Padahal, cara berpakaian seseorang tidak selalu dijadikan ukuran yang menilai siapa diri secara utuh. Seseorang yang tampil sederhana belum tentu tidak peduli pada penampilan. Dan seseorang yang tampilnya rapi atau modis juga belum tentu hanya mementingkan penampilan semata. Karena itu, penting kita untuk tidak terburu-buru memberi label atau kesimpulan hanya dari apa yang kita lihat. Keberagaman dalam berbusana seharusnya justru menjadi sarana belajar untuk lebih terbuka terhadap perbedaan. Kita bisa memahami bahwa dalam suatu ruang sosial, setiap orang memiliki cara masing-masing untuk mengekspresikan diri. Dengan begitu, kita tidak akan mudah merasa bahwa gaya berpakaian kita lah yang paling benar, paling baik, atau paling pantas dibandingkan orang lain. Selanjutnya, ada toleransi dalam berbusana. Itu seperti apa? Toleransi dalam berbusana berarti mampu menghargai pilihan orang lain dalam berpakaian, tanpa mudah merendahkan, mengejek, atau memberi penilaian negatif. Sikap toleran ini sangat penting karena busana merupakan sesuatu yang tampak secara langsung dan sering jadi sasaran komentar dari orang lain. Padahal tidak semua komentar tentang penampilan dibutuhkan, dan tidak semua orang nyaman jika penampilannya terus-menerus menjadi bahan pembicaraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Poin 4. Hubungannya dengan moderasi beragama. Jika dikaitkan dengan moderasi beragama, toleransi dalam berbusana memiliki hubungan yang erat. Moderasi beragama mengajarkan sikap seimbang, adil, dan menghargai perbedaan tanpa bersikap ekstrem. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal, bukan saling merendahkan.
Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan adalah bagian dari kehidupan, termasuk perbedaan dalam budaya, kebiasaan, dan cara berbusana. Dalam konteks busana, moderasi beragama mengajarkan kita untuk tetap menjaga nilai kesopanan, tetapi juga menghormati orang lain dan tidak mudah menghakimi hanya karena penampilannya. Jadi, toleransi dalam berbusana dapat menjadi salah satu bentuk nyata penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Poin 5. Contoh penerapan di kehidupan mahasiswa. Dalam kehidupan mahasiswa, toleransi dalam berbusana bisa diterapkan melalui hal-hal sederhana, misalnya tidak menjadikan penampilan teman sebagai ejekan atau candaan yang berlebihan. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, yang melarang sesama manusia saling merendahkan, mencela, dan memberi panggilan yang buruk. Selain itu, mahasiswa juga perlu menjaga ucapan saat menilai penampilan orang lain. Rasulullah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis ini mengajarkan bahwa jika ucapan kita justru menyakiti atau merendahkan orang lain, maka lebih baik tidak diucapkan. Dengan saling menjaga ucapan, menghormati pilihan orang lain, dan tidak mudah memberi label pada penampilan orang lain, lingkungan kampus akan menjadi lebih nyaman, sehat, dan saling menghargai. Sebagai penutup, toleransi dalam berbusana adalah sikap menghormati perbedaan tanpa merendahkan orang lain. Busana bukan hanya soal penampilan, tetapi juga berkaitan dengan identitas, budaya, kenyamanan, dan cara seseorang mengekspresikan diri. Melalui ajaran Islam, kita juga diajarkan untuk saling menghargai, menjaga lisan, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Karena itu, perbedaan dalam berbusana seharusnya disikapi dengan rasa hormat, bukan dengan ejekan atau prasangka. Sikap ini juga sejalan dengan moderasi beragama yang mengajarkan keseimbangan, etika, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan kebiasaan sederhana seperti menjaga ucapan, kita bisa menciptakan lingkungan kampus yang lebih nyaman dan penuh toleransi. Demikian pembahasan kami mengenai toleransi dalam berbusana di tengah keberagaman. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita bahwa perbedaan dalam berbusana bukanlah alasan untuk saling merendahkan, melainkan kesempatan untuk belajar saling menghormati, menjaga etika, dan menerapkan nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.